Surya Pranata Segian. Berdasarkan pembelajaran yang diberikan oleh guru dengan materi tangga bencana, intensitas hujan petir di Kota Batam sangat banyak sehingga listrik di sekolah kami sering padam akibat sambaran petir. Oleh sebab itu, kami membuat 3 karya inovasi, yaitu panel surya, penangkal petir, dan simulasi sambaran petir. Adapun tujuan proyek kali ini adalah yang pertama, mengurangi risiko korban akibat sambaran petir. Yang kedua, mengurangi risiko pemadaman listrik akibat sambaran petir. Yang ketiga, menghindari kerusakan alat-alat elektronik. Yang keempat, memberitahu informasi kepada warga SD nomor 5 Skupal tentang bagaimana cara menghindari sambaran petir. Untuk mendukung pelaksanaan proyek kali ini, kami mencari narasumber dari SMK jurusan kelistrikan dan mengunjungi dinas seperti PLTD dan Basarnas. Sambaran petir kemungkinan besar sambaran petir sangat besar. Iya benar. Jadi yang kita pahami juga, yang kita ketahui, yang namanya sambaran petir itu dia selalu mengenai mana yang lebih tinggi, mana lebih tinggi itu lebih cenderung dikenai ataupun sambar petir. Untuk antisipasi supaya jangan jatuh, biasanya yang kita ketahui di setiap rumah ataupun gedung itu harus ada namanya drone. Jadi di saat petir menyambar, bekerja MCB itu yang ada di KWA, dan itu turun sendiri karena sudah kapasitas listriknya itu masuk sudah berlebih, sehingga MCB-nya itu bekerja secara otomatis. Yang pertama, kami telah membuat panel surya dari CD bekas dan kami mengharapkan untuk dapat menghidupkan 5 watt lampu, namun belum berhasil. Kemudian, kami membuat panel surya dari silet, namun belum dapat menghasilkan arus listrik juga. Kami menyimpulkan bahwa apa yang kami lihat dari YouTube itu tidak terbukti karena tidak menghasilkan arus listrik. Yang kedua, kami membuat suatu karya inovasi, yaitu simulasi sambaran petir. Dari simulasi sambaran petir ini untuk mengetahui cara terjadinya sambaran petir agar kita dapat menghindari bahaya sambaran petir. Akan memberikan informasi tentang 9 tips cara menghindari bahaya sambaran petir. Yang pertama, segeralah masuk ke dalam ruangan atau masuk ke dalam mobil ketika kalian sedang berada di luar ruangan dan mendengar suara guntur petir. Yang kedua, segeralah menjauhi dari pantai, danau, atau kolam renang ketika kalian sedang berada di dekatnya dan mendengar suara guntur petir, karena petir dapat menghantarkan energinya melalui air. Yang ketiga, jangan berlindung di bawah pohon karena saat pohon tersambar petir, energinya dapat melompat ke kita. Yang keempat, jauhi tiang listrik, menara, atau tempat-tempat tinggi yang gampang tersambar petir. Yang kelima, ketika berada di lapangan, taman, atau bukit, segeralah berlindung karena petir cenderung memilih tempat yang tinggi untuk melepaskan energinya. Yang keenam, ketika tidak sedang berkendara motor, segeralah berhenti atau mencari tempat berlindung seperti halte. Yang ketujuh, ketika kita sedang berteduh, segeralah atur jarak bersama orang lain agar tidak terkena ledakan petir ketika ada sambaran petir. Yang kedelapan, ketika sedang di luar ruangan, segeralah lempatkan kaki atau mengangkat satu kaki untuk menghindari potensi lonjakan energi. Yang kesembilan, matikan alat komunikasi kalian karena sinyal yang dipancarkan dapat memancing petir untuk menyambar. Sekian penjelasan 9 tips cara menghindari bahaya sambaran petir dari kami. Petir adalah gejala alam yang biasanya muncul pada saat musim hujan. Di saat langit memunculkan kilatan cahaya sesaat yang sangat menyilaukan.
Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat penangkal petir. Yang pertama, grounding. Guna grounding ialah sebagai pelepas arus listrik ketika sambaran petir terjadi. Grounding diletakkan atau ditanam di tanah yang basah atau lembab. Yang kedua, kawat tembaga. Gunanya ialah sebagai penghubung antara grounding dengan tombak. Yang ketiga, tombak. Guna tombak ialah sebagai penyerap energi sambaran petir. Tombak biasanya diletakkan di atap gedung atau. Keempat, baut. Gunanya baut ialah sebagai penghubung antara kawat tembaga dengan grounding. Yang kelima, pipa karet. Guna pipa karet ialah sebagai pemutus arus listrik agar tidak menyambar ke rumah. Gunanya dari penangkal petir konvensional ialah sebagai alat pelindung bangunan atau gedung agar tidak terkena sambaran petir.